dari Universitas Muhammadiyah Kudus izin memberikan penyuluhan tentang infeksi menular seksual ya. Begitu langsung ke pokok bahasanya ini. Pokok bahasanya itu ada ini pengertiannya. Yang pertama, IMS itu merupakan singkatan dari infeksi menular seksual, adalah nama kelompok infeksi yang menular melalui hubungan seksual. Paham ya Bu? Nah, IMS itu penyakit infeksi yang menular melalui hubungan seksual, baik itu hubungan seks vaginal melalui vagina, anal melalui anus, maupun oral melalui mulut. Bahkan walau hanya sekali berhubungan seks tetap bisa menular ya. Selanjutnya itu ada tanda dan gejala. Nah, untuk yang perempuan, yang pertama itu ada luka dengan tanpa rasa sakit di sekitar alat kelamin, anus, mulut, dan bagian tubuh lainnya. Lalu yang kedua ada cairan tidak normal, yaitu cairan dari vagina bisa retak, kekuningan, dan kehijauan, berbau atau berlendir. Lalu ada sakit pada saat buang air kecil, yaitu MS. Pada wanita biasanya tidak menyebabkan sakit atau burning urination. Lalu yang keempat ada tonjolan seperti jogger ayam yang tumbuh di sekitar alat kelamin. Yang kelima itu ada sakit pada bagian perut, yaitu rasa sakit yang hilang, muncul, dan tidak. Lalu yang terakhir itu ada kemerahan di sekitar alat kelamin. Begitu ya, cara tanda-tanda dan gejalanya sudah paham? Sudah. Kalau begitu untuk yang laki-laki itu masih sama ya, ada luka, lalu cairan tidak normal, lalu ada sakit pada saat buang air kecil, ini agak berbeda ya daripada yang perempuan. Lalu yang terakhir juga ada kemerahan di sekitar alat kelamin, gitu ya. Lalu gangguan-gangguan apa sih yang bisa ditimbulkan dari PMS? Itu yang pertama itu ada peradangan di membran janin. Lalu yang kedua itu ada berat badan tuh lahir ya. Lalu ada kematian janin, kelahiran prematur, infeksi bawah lahir, infeksi perinatal atau seminggu sebelum dan sesudah kelahiran, gangguan perkembangan bayi, mandul, dan bisa menyebabkan infeksi pada janin yang dikandung ibunya. Nah, penularannya tuh bagaimana sih? IMS itu terutama ditularkan melalui hubungan seksual ya, yang pertama namanya. Lalu IMS juga dapat ditularkan melalui darah seperti orang-orang pendonor darah. Nah, IMS juga dapat ditularkan melalui jalan lahir ya. Kalau misalkan ibunya melahirkan, nanti bayinya bisa kena. Kalau misalkan ibunya itu terdapat IMS, lalu tidak terjadinya kebersihan alat reproduksi dengan bayi. Gitu. Lalu jenis-jenis IMS itu apa aja? Itu yang pertama itu yang disebabkan oleh bakteri, itu seperti gonore, kucing nanah, dan sifilis. Lalu yang kedua yang disebabkan oleh virus, yaitu seperti kutil, herpes, dan juga AIDS, dan juga hepatitis. Lalu yang ketiga itu yang berupa benjolan, yang tadi ya, seperti radang panggul, granula, dan pembakaran di air kelamin. Nah, kelompok perilaku resiko tinggi itu apa saja? Tuh di usia-usianya tuh ada ya, tuh ada Mbak, usia 20-34 tahun itu pada laki-laki, 16-24 itu pada wanita, kalau 20-24 tahun itu pada pria dan wanita. PSK pekerja seks, komersial, pecandu narkoba, dan homoseksual. Lalu pengobatannya tuh gimana sih? Pengobatannya itu intervensi klinis dalam penanganan MS mencakup dengan screening atau penapisan. Dengan pengobatan MS itu dengan penapisan itu merupakan proses pelaksanaan tes laboratorium. Gejalanya dites dulu sampai nanti itu mengeluhkan gejala penyakit tersebut, tidak mengeluhkan gejala penyakit tersebut. Lalu yang kedua itu ada pengobatan resuntif berkala treatment, itu pengobatan berkala dengan memberikan obat secara berkala setiap 1-3 bulan sampai sembuh gitu. Lalu pencegahannya bagaimana? Kita bisa menghindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang, rutin menjaga kebersihan organ intim, selalu gunakan alat pengaman saat hubungan intim, dan yang keempat itu ada vaksinasi ya. Begitu. Ada pertanyaan? Nggak ada Mbak. Kalau begitu saya akhiri penyuluhan ini. Semoga bisa bermanfaat ya Mbak ya. Assalamualaikum.